Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wakit Sanjaya, dosen Stikes Sukabumi di program studi Sarjana Keperawatan dan Profesi Nurse. Video ini dibuat sebagai salah satu bentuk komitmen saya dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi dan sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen. Di dalam video ini, saya sebagai dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan dan juga Manajemen Keperawatan akan menyampaikan rencana pembelajaran studi serta materi pembelajaran. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semua. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Wakit Sanjaya. Saya dosen di Stikes Sukabumi, yang mana saya adalah dosen di home base-nya Prodi Sarjana Keperawatan. Hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan RPS, yang mana kebetulan saya ditunjuk menjadi koordinator mata ajar khususnya untuk mata kuliah Kepemimpinan dan juga Manajemen Keperawatan. Baik, yang pertama di sini saya akan coba memperkenalkan yang mana ada bobot SKS dari Kepemimpinan dan juga Manajemen Keperawatan ini. Jumlahnya ada 5 SKS, yang mana teorinya itu terdiri dari ada 3 SKS, kemudian untuk praktiknya ada 1 SKS, dan nanti teman-teman praktik lapangan ada 1 SKS. Yang mana praktik lapangan ini adalah teman-teman akan berpraktik di rumah sakit, yaitu termasuk dalam early 5. Begitu ya. Kemudian teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat ada koordinator dari rumpun mata kuliahnya, yaitu ada saya sendiri, dan di mana ada ketua program studinya ada Bapak Gulam Ahmad. Kemudian teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat di mana ada capaian dari program studi sendiri adalah mampu membangun kapasitas kepemimpinan dan juga manajemen keperawatan. Itu salah satunya, teman-teman, ya. Kemudian di sini ada capaian mata kuliah, ada 11 teman semua. Ya, nanti semua capaian mata kuliah ini akan masuk ke dalam pertemuan di 14 pertemuan itu. Ya, teman-teman. Kemudian di sini ada deskripsi singkat di mana mata kuliah Kepemimpinan dan juga Manajemen Keperawatan adalah mata kuliah yang mempelajari cara mengelola sekelompok perawat dengan menggunakan peran dan juga fungsi manajemen keperawatan untuk memberikan asuhan keperawatan. Ya, ini masuk ke dalam kurikulum pendidikan profesi nurse di tahun 2021. Ya, nanti ruang lingkupnya teman-teman semua ada di rumah sakit, yang mana proses pembelajaran ini bisa teman-teman lakukan dengan metode pembelajarannya, yaitu secara diskusi, ya, atau berbasis pertanyaan di dalam masalah. Ya, yaitu adanya presentasi, teman-teman akan melakukan role play, pembelajaran secara diskusi dan juga hasil studinya. Begitu ya. Kemudian di sini ada 14 materi mata kuliah ya. Materinya nanti akan masuk di 14 pertemuan tadi. Kemudian teman-teman untuk evaluasi akhirnya teman-teman bisa lihat di sini ada ujian tengah semester yaitu 15%, kemudian ujian akhir semesternya 15%, dan juga ada ujian praktiknya 15%, tugas 30%, praktik lapangan 15%, dan juga kehadiran itu ada di 10%. Seperti itu teman-teman semua. Kemudian nanti teman-teman bisa lihat ada pustakanya, teman-teman bisa menjadikan referensi ketika teman-teman nanti akan membuat tugas ataupun teman-teman ketika mencari buku ajar. Nanti teman-teman bisa lihat di referensi di sini, begitu. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada dosennya atau tim teaching, ada 4 orang, yang mana ada Pak Abdul, ada Bu Ida, Pak Tara, dan juga ada saya sendiri. Ya. Untuk prasyarat mata kuliah tidak ada, ya. Kemudian teman-teman di sini nanti teman-teman bisa lihat ada beberapa pertemuan. Teman-teman nanti di sini bisa menyesuaikan dengan hari dan jamnya. Ya. Kemudian teman-teman akan melihat materi apa yang harus dipelajari saat itu juga. Setelah itu teman-teman nanti lihat metodenya
ya. Di sana ada small group discussion. Itu adalah nanti teman-teman akan berpresentasi. Setiap pertemuan teman-teman akan melakukan presentasi. Kemudian teman-teman bisa lihat nanti pengajarnya siapa saja. Jangan sampai teman-teman akhirnya salah kontrak waktu. Seperti itu, ya. Ya. Baik teman-teman, kita akan masuk di pertemuan yang kedua, yang mana tadi RPS itu sudah kita bahas. Yang kedua adalah mengenai tentang mata kuliahnya aplikasi perencanaan dan juga strategi di dalam keperawatan. Ya. Topik dalam pembelajaran ini, teman-teman, pertama ada definisi dan juga perencanaan dalam manajemen keperawatan, kemudian adanya komponen 5W+1H dalam perencanaan keperawatan, dan juga yang terakhir ada lingkup aplikasi rencana keperawatan. Di dalam perencanaan, ya teman-teman, nih ada perencanaan dalam manajemen keperawatan. Pertama di sini ada perencanaan itu di dalam manajemen keperawatan adalah proses sistematis dalam menentukan tujuan, strategi, kebijakan serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam pelayanan keperawatan. Artinya, teman-teman semua, bahwasannya dalam perencanaan manajemen itu teman-teman harus menyusun bagaimana nanti akan melakukan pelayanan keperawatan itu, mulai dari tujuannya seperti apa, strateginya seperti apa, dan bagaimana menaati kebijakan yang ada dan juga langkah-langkah untuk mencapai sebuah pelayanan keperawatan yang maksimal. Gitu. Selanjutnya ada fungsi manajemen keperawatan. Fungsi manajemen keperawatan sendiri di sini ada 5, teman-teman. Dan perencanaan itu masuk ke dalam fungsi yang pertama, ya. Jadi kalau kita baca di sini teman-teman secara bersama, perencanaan dalam manajemen keperawatan merupakan tahap awal dalam fungsi manajemen yang mencakup mulai dari penentuan tujuan, kemudian penyusunan strategi, serta menyusun program kerja yang akan dijalankan oleh tim keperawatan. Sehingga teman-teman, nanti ketika teman-teman akan melakukan sebuah perencanaan, perlu diperhatikan ini. Ketika teman-teman ada di pelayanan keperawatan nantinya, perlu teman-teman mengetahui bagaimana kita menjalankan fungsi manajemen keperawatan tentang perencanaan ini. Selanjutnya teman-teman, di sini ada arti penting dari sasaran dan juga rencana. Kalau kita baca secara bersama, arti dari penting sasaran sendiri adalah sasaran memberikan arah. Ya. Kemudian sasaran itu memfokuskan usaha kita. Ya. Sasaran menjadi pedoman rencana dan juga keputusan kita. Sasaran membantu kita mengevaluasi kemajuan yang kita capai. Itu adalah fungsi dari atau arti dari perencanaan sendiri. Selanjutnya ada arti penting perencanaan. Tanpa perencanaan, manajer, kelompok, individu itu tidak dapat mengetahui bagaimana sebaiknya melakukan organisasi dengan baik. Tanpa adanya perencanaan tadi. Gitu ya. Kita masuk di tujuan perencanaan dalam manajemen keperawatan. Ada tujuannya, ada 5, teman-teman bisa lihat semuanya. Pertama adalah menjamin pelayanan keperawatan yang efektif dan juga efisien. Yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Yang ketiga, menyediakan panduan dalam pelaksanaan tugas perawat. Jadi adanya standar-standar yang perlu diketahui, yang perlu dipahami, dan juga perlu dilakukan oleh perawat di dalam pelayanan kesehatan. Kemudian mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Yang kelima, mengurangi resiko kesalahan dalam pelayanan keperawatan. Itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau gitu kita lanjut. Ya. Kemudian untuk slide selanjutnya ada faktor yang memang mempengaruhi perencanaan dalam manajemen keperawatan. Ada 5 juga,
Ya. Pertama, ketersediaan sumber daya, fasilitas, SDM-nya, kemudian dananya, begitu ya teman-teman, untuk melakukan sebuah perencanaan. Kemudian adanya perubahan kebijakan dan regulasi kesehatan. Yang ketiga, adanya teknologi dalam pelayanan keperawatan. Sehingga teman-teman ketika akan melakukan asuhan keperawatan, itu sekarang sudah berbasis dengan teknologi. Ya. Segala sesuatunya sekarang kan berbasis dengan teknologi. Kemudian tingkat kebutuhan pasien, kita lihat tingkat kebutuhan pasiennya. Makanya ada klasifikasi pasien, nanti teman-teman akan mempelajari itu. Ya. Kemudian ada kompetensi dan juga profesionalisme tenaga keperawatan. Ya. Jadi teman-teman nanti harus lulus uji kompetensi, gitu ya. Di sini ada 4 tahapan dasar dari sebuah planning ataupun perencanaan. Tahap pertama, teman-teman perlu menetapkan tujuan yang akan teman-teman lakukan di dalam sebuah perencanaan. Kemudian tahap yang kedua adalah merumuskan keadaan sekarang. Seperti apa saat ini, begitu ya? Yang terjadi saat ini itu seperti apa? Lihat tren isunya. Ya. Selanjutnya, tahap yang ketiga adalah mengidentifikasi kemudahan dan juga adanya hambatan. Kira-kira nanti apa yang kita dapat, ya, apa yang kita temui ketika kita nanti pelayanan kesehatan, kita coba lihat kemudahan dan juga ada hambatannya seperti apa. Kemudian ada tahap yang keempat, yaitu mengembangkan kegiatan. Ya. Kalau dari 4 tahap ini teman-teman sudah lakukan, teman-teman akan bisa sampai ke tujuan tersebut. Ya, di slide selanjutnya ada manfaat perencanaan, teman-teman. Di sini ada 5 manfaat dari sebuah perencanaan. Yang pertama adalah fokus dan juga fleksibilitas. Jadi perencanaan itu fleksibel, tidak terikat, gitu ya. Kemudian perencanaan itu berorientasi pada hasil. Yang ketiga ada perencanaan berorientasi pada prioritas. Yang keempat, perencanaan berorientasi pada keuntungan. Dan yang kelima adalah perencanaan itu berorientasi pada perubahan. Jadi kita tidak hanya ketika membuat perencanaan itu tidak hanya itu-itu saja, pasti nanti akan ada perubahan. Begitu ya. Selanjutnya teman-teman, ada sifat perencanaan sendiri. Sifat perencanaan sendiri pertama ada faktual, kemudian ada rasional, fleksibel, dan berkesinambungan. Jadi perencanaan tidak hanya itu-itu saja tadi yang saya sampaikan. Jadi dia berkesinambungan. Itu ya, baru nanti ada masuk di harapan masa depan yang teridentifikasi. Selanjutnya ada tipe-tipe perencanaan. Tipe-tipe perencanaan terdiri dari 3, teman-teman semua. Bisa lihat di sini ada jangka pendek, yaitu kurang dari 1 tahun. Jangka pendek ini ada penjadwalan, kemudian penggunaan sumber daya. Untuk jangka menengahnya 1 sampai dengan 5 tahun, nanti teman-teman akan melihat bagaimana perubahan dari sebuah keuntungan atau laba dalam pertumbuhan di sebuah perencanaan. Gitu ya. Ketika teman-teman nanti sudah di pelayanan kesehatan akan melihat ini. Tinggi rendahnya sebuah pertumbuhan dari keuntungan tadi. Kemudian jangka panjangnya adalah lebih dari 5 tahun. Lebih dari 5 tahun ini adalah produk penyesuaian dari sebuah tujuan tadi. Yang mana adanya perubahan strategi. Jadi strategi itu akan berubah, ya, berjalan dengan waktu selama 5 tahun tadi. Akan berubah. Begitu ya. Kemudian teman-teman di sini ada pertanyaan mendasar, ya, yang mana ada 5W plus 1H menurut George R. Terry. Ya. Yang pertama adalah apa? Jadi teman-teman harus memahami tindakan apa yang harus dilakukan. Yang kedua,
adalah mengapa. Mengapa hal tersebut harus dilakukan. Yang ketiga, di mana? Di mana hal tersebut harus dilaksanakan. Kemudian, kapan hal tersebut harus dilaksanakan. Yang kelima, siapa yang akan melaksanakannya. Dan yang keenam, bagaimana hal tersebut akan dilaksanakan. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan teman-teman nanti temui ketika teman-teman menyusun sebuah perencanaan. Jadi ketika teman-teman menyusun, jangan sampai melupakan pernyataan ini. Gitu ya. Susun dengan pernyataan ini agar perencanaan yang teman-teman lakukan berjalan dengan baik. Gitu ya. Kemudian ada jenis perencanaan. Jenis perencanaan ini adalah perencanaan strategi, perencanaan operasional, perencanaan divisi, dan juga perencanaan unit. Gitu ya. Yang pertama ada perencanaan strategi. Jadi jangka panjang itu masuknya ke perencanaan strategi. Kemudian ada bersifat strategis, dibuatnya itu oleh kepala bidang keperawatan. Ada pengaturan kinerja bidang, pemantauan staf, membuat program perencanaan di tingkat bawahnya, dan juga komitmen antara pimpinan dan juga staf di dalam pelayanan kesehatan. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Baik, kalau begitu kita lanjut. Ada kajian situasi. Ya, tadi di rencana strategi itu ada kajian situasi. Kajian situasinya seperti apa? Teman-teman bisa lihat langkah awal yang harus dilakukan untuk mencapai sebuah strategi tadi. Apa yang harus dilakukan? Pada lingkup seperti apa? Bagaimana dengan sumber dayanya? Itu adalah langkah awal untuk mengkaji situasi. Ya, ini kajian situasinya. Kemudian teman-teman akan masuk di informasi apa yang dibutuhkan. Lihat dari berbagai data. Nanti teman-teman akan mendapatkan informasi tersebut. Setelah informasi tersebut didapat, nanti bisa dianalisis. Analisisnya teman-teman bisa di orientasi masalah ataupun orientasi pengembangan. Itu teman-teman yang bisa dilakukan di dalam strategi perencanaan tadi. Salah satunya ini. Kemudian ada perencanaan operasional. Dilakukan oleh manajemen keperawatan. Kemudian kegiatan harian, mingguan, dan juga bulanan. Ada berjangka pendek dan juga berasal dari jangka panjang. Jadi dari jangka panjang tadi kemudian dipilah mana yang harus diprioritaskan. Itu adalah perencanaan dari operasional. Itu. Kemudian ada perencanaan bagian. Nah, ini dibuat oleh beberapa, ya baik itu dari kepala unit ya yang dilakukan atau bagian-bagian tertentu di dalam pelayanan kesehatan. Ya, karena di berbagai fasilitas kesehatan ada bagian-bagiannya khusus. Kemudian ini berjangka 5 sampai dengan 10 tahun. Tujuannya adalah pemantauan ataupun penilaian. Nanti teman-teman akan belajar materi selanjutnya yaitu mengenai tentang supervisi. Ya. Kemudian ada pelaksanaan. Ya, pelaksananya siapa sih? Pelaksananya yaitu semua ruangan yang terlibat. Gitu teman-teman. Kemudian yang keempat adalah perencanaan unit. Ya. Dibuat oleh kepala ruangan, ya, tujuannya adalah tujuan bidang keperawatan. Kemudian dilaksanakan harian, mingguan, dan juga jangka panjang. Hariannya yang dilakukan apa? Ada kegiatan asuhan keperawatan. Kemudian mingguannya apa? Program penyuluhan. Itu teman-teman. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau gitu kita lanjut dengan ini. Ada slide bagaimana cara kita berhasil untuk mencapai sebuah perencanaan tadi. Pertama adalah staf itu diarahkan pada tujuan umum dan khusus yang spesifik. Kemudian perencanaan harus fleksibel dan memungkinkan untuk penyesuaian kembali. Kemudian harus melibatkan staf dan juga unit terkait dalam proses perencanaan. Ya.
Kemudian rencana itu harus spesifik, sederhana, dan juga realistis. Bisa dilakukan. Gitu ya. Kenali waktu yang tepat untuk melakukan perencanaan. Karena kalau perencanaan tidak mengenali waktu yang tepat begitu ya, ketika teman-teman nanti sudah bekerja, sudah di fasilitas kesehatan, tidak menuntut kemungkinan gitu. Ya, beban kerja cukup tinggi, ketika itu teman-teman harus melaksanakan perencanaan, maka perencanaan tersebut bisa saja tidak berjalan dengan baik akhirnya. Gitu. Kemudian terintegrasi dengan alat evaluasi sehingga dapat dikoreksi. Kekurangannya di mana begitu ya. Kemudian apa saja nih apa yang harus dievaluasi dari kekurangan tadi begitu. Kemudian kita masuk di kelemahan perencanaan. Ternyata perencanaan itu ada kelemahannya. Tidak setiap perencanaan itu berjalan dengan baik. Ternyata kelemahannya apa sih? Ternyata perencanaan itu kelemahannya ada 5. Pertama adalah pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan itu mungkin terlalu berlebihan. Gitu ya. Jadi perencanaannya itu berlebihan. Nggak fokus. Ada beberapa perencanaan akhirnya tidak terlaksana begitu. Ya. Bercabang. Kemudian cenderung menunda kegiatan. Kalau udah punya perencanaan dilakukan. Tidak perlu ditunda-tunda. Karena tidak menutup kemungkinan selanjutnya pasti ada perencanaan lain. Terlalu membatasi kelompok untuk berinisiatif dan juga berinovasi. Kadang-kadang ya hasil yang paling baik itu didapatkan oleh penyelesaian situasi individual. Ada rencana-rencana yang diikuti dengan cara yang tidak konsisten. Tuh teman-teman. Kemudian ada slide selanjutnya kendala. Kendala dalam sebuah perencanaan. Pertama adanya kurang terampil para perencana. Kesulitan memahami tujuan, keraguan karena keterbatasan wewenang, dan juga adanya kurang dukungan tadi. Begitu. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak, saya Baik. ingin bertanya. Saya Muhammad Hermawan izin bertanya terkait materi terkait perencanaan yang sudah tadi Bapak jelaskan. Baik. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara agar perencanaan yang kita lakukan bisa lebih maksimal gitu Pak dalam manajemen keperawatan ini? Baik, terima kasih. Tadi dengan Rizky Hermawan menanyakan berkaitan dengan bagaimana cara kita agar perencanaan lebih maksimal. Ya. Tadi di slide yang sudah saya sampaikan ada 4 tahapan perencanaan. Yang pertama adalah tahap pertama itu ada tujuan. Ya. Kemudian yang kedua adanya kita lihat situasi saat ini seperti apa. Ya. Kemudian yang ketiga kita lihat adanya hambatan dan juga kemudahan di setiap perencanaan yang kita buat tadi. Begitu. Dan yang keempat kita lakukan, selesaikan apa yang tadi sudah kita rencanakan. Begitu. Makanya kita nanti akan masuk ke tahap tujuan tadi. Seperti itu, agar tujuan dari perencanaan kita buat itu lebih maksimal. Seperti itu, Rizky Nur. Terima kasih Bapak. Iya, baik kalau begitu. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik kalau begitu, kita masuk di tugas. Di sini saya akan membentuk untuk satu kelompok itu berjumlah 5 mahasiswa, ya. Yang mana nanti teman-teman akan membuat laporan perencanaan yang akan dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan di fasilitas kesehatan. Teman-teman akan membuat perencanaan tersebut, dibuat laporan, ya, yang mana nanti laporan tersebut akan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya, yaitu minggu depan kita akan masuk dengan materi mengenai tentang pengorganisasian. Di saat itulah nanti teman-teman dari perencanaan ini kita akan coba kembangkan menjadi pengorganisasian tadi. Gitu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Minggu depan nanti kita akan lanjutkan dan mengumpulkan tugas.
Oh, begitu untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya dari teman-teman semua. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.